Hello, welcome back to statistic class. What is the name of our class again? I forgot. Statistic for educational purposes, yeah? Oh no, statistic for educational research. So for this meeting, this is the 5th meeting of our class, and the discussion for today's activity is we're going to talk about data, data analysis. And I'm probably going to use a little code switch with English and Bahasa, at the same time, maybe. So we're going to go to the next slide now, because my slide is in Bahasa. Before we continue to this meeting, we're going to have the review of our material from last meeting. So we talk about population and also talk about the sample, but I'm not going to talk about the qualitative data analysis because you might going to have that explanation from your research methodology class, so we're going to cut to this activity. So here we're going to talk about this is about population here. Now the population means all the elements that we're going to have as for research. So ini maksudnya, yang dimaksud dengan populasi itu semua elemen. Sudah tahu kan kemarin. Dan ketika kamu bisa, jika diteliti pengeluaran, ini contohnya, jika diteliti berapa pengeluaran rata-rata mahasiswa UIN Raden Fatah selama 1 bulan, maka karena disebutnya rata-rata mahasiswa UIN Raden Fatah, berarti semua mahasiswa UIN Raden Fatah adalah populasinya. Nah, yang ini, kalau misalnya ada yang bilang, jika diketahui berapa rata-rata penghasilan dosen, nah, maka siapa yang menjadi populasinya? Coba kalian tebak. Next, kita ke sampel, bagian dari populasi. Seperti contoh yang di atas tadi, contoh yang sebelumnya, Mas. Jadi kalau bisa jadi itu 10 mahasiswa UIN, bisa jadi 100, Atau kalau tadi kayak dosen UIN Raden Fatah, bisa jadi hanya 25 dosen yang menjadi sampelnya. Oke, next. Nah, populasi ini, kalau misalnya ini kita analogikan sebagai bulat ini ada lingkaran itu, terus ada lingkaran di dalamnya, maka sampel itu yang berada dalam lingkaran yang besar. Bagian dari lingkaran yang besar ini. Sampel yang pertama ada sampel yang kedua. It can be, for example, maybe you wanna have your sample specifically for female, and then the second sample you want to specific to your male students, gitu ya. Jadi mungkin itu maksudnya dia dibedakan. Alright. As we mentioned last meeting, sampel itu diadakan tuh tujuannya untuk menghemat waktu, menghemat biaya, juga menghemat tenaga. Makanya kita pakai sampel. Nah, data itu yang kita ambil pada penelitian kuantitatif itu sifatnya angka atau numerik, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih informatif dari apa yang kita mau teliti. Contohnya dalam statistik itu hanya bisa diproses dalam bentuk angka, tentu saja. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk kata-kata itu maksudnya ke kualitatif. Misalnya nih, kamu mau meneliti variabelnya rasa, perasaan, tertarik terhadap sesuatu gitu ya. Misalnya kita ambil perasaan tertarik nih kayak interest ya. Misalnya kita fokusnya ke reading interest. Jadi reading interest. Nanti reading interestnya gimana? Diambilnya dengan menggunakan skala Likert, and then dari skala Likert itu akan menghasilkan skor. Maka skor inilah yang akan kita hitung. Skor inilah adalah data kita, Let's continue.
Nah, tipe-tipe data itu kan ada dua nih tadi ya, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Ini ada bisa berdasarkan dari pengamatan atau sesuatu yang bisa dinyatakan dalam angka ya, karena dia kuantitatif. Tapi kalau dia kualitatif nanti dimasukkan dalam ke kategori ya. Pokoknya kalau yang kuantitatif itu sifatnya numerik saja, gitu ya. Oke, nah ini pengukuran datanya. Ada 4 jenisnya level of measurement ya, atau pengukuran data. Level tingkat pengukurannya ya, ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan data rasio. Data nominal itu yang diukur dengan skala nominal ya. Jadi dia biasanya data kualitatif yang bersifat setara atau sama antara data satu dengan data yang lain ya. Tidak ada urutan di antara data yang ada, jadi tidak perlu berurutan. Misalnya kayak nama kota, tempat kuliah, gender, pekerjaan, gitu ya. Nah, tapi kalau data ordinal, sebenarnya dia mirip dengan data nominal tadi, tapi eh, kedudukan datanya itu tidak setara, jadi ada urutan, ya berurutan dia. Misalnya nih kayak sikap seseorang, misalnya dia sangat setuju, setuju, cukup setuju, atau tidak setuju. Ini tidak tahu ya kenapa penanya dari tadi memang kalau nulis dia langsung ke atas itu ya. Nah, bisa jadi misalnya yang sangat setuju dia direpresentasikan dengan angka 4, misalnya di sini 3, cukup setuju 2, tidak setujunya 1. Nah, nanti ini akan menghasilkan skor, which is yang akan kita gunakan sebagai data kita. Nah, misalnya atau contoh lain kayak rating TV gitu ya, bintang 4, atau rating Gojek, nah, ratingnya driver itu bisa. Makanya itu nanti ada data statistiknya itu. Atau ini tingkat kelulusan A, B, C, atau D. Nanti ini direpresentasikan dengan skor lagi. Gitu ya, itulah yang akan menjadi data kalian. Kalau data interval, itu data yang diukur dengan skala interval. Ya, mempunyai perbedaan antara data satu dengan yang lain. Nah, jadi dan perbedaannya itu jelas terukur dan tidak. Tapi di sini dia tidak mempunyai angka nol ya. Maksudnya tidak mempunyai angka nol itu bagaimana? Contohnya saja misalnya temperatur udara. Nol dalam temperatur udara 0 derajat Celcius itu punya makna. Tidak berarti dia tidak. Jadi bukan berarti dia nol, bukan berarti dia kosong gitu ya. Dia ada karena dia dari misalnya dari dari 3, 2, 1, 0, -1, -2 gitu ya. Jadi nolnya ini ada dia. Ya, dia ada makna di sini ya. Jadi suhunya itu 0 derajat gitu ya. Ada makna nilai dari angka tersebut ya. Nah, nilainya 0. Oke, kita lanjut ke data rasio. Nih, basically it's the same ya with data interval. We also going to use quantitative. Antara ini bedanya tuh dia bisa diukur dengan jelas. Kalau data rasio itu ada zero-nya itu mutlak, memang benar-benar nol gitu maksudnya. Ya, tidak ada gitu ya maksudnya. For example, when you said about your weight, ya, your berat badan, banyak kayak meme nih ya. Nggak salah berat badan aku ya. Berat badan mem nih sangat ideal misalnya 50 misalnya ya. Bohong ya. Dengan tinggi badan 176 cm. Beda sih. My weight maybe 80 ya. 80 kilograms. Nah, gitu ya. Nah, nanti di ini yang masuk nih ya. Jadi dia masuk ke dalam data ratio gitu ya, dan seterusnya. Contoh yang lain juga ada ya. Contoh data
yang tadi ya. Mungkin tadi kalau misalnya itu apa sih maksudnya ya. Jadi mungkin kalau ke sini biar lebih jelas ya. Ini ada contoh data itu ya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang mana masuk dalam data nominal? Ini data nominal. Urutan angkanya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya, ini nominal. Data ordinal adalah data kelas. Maksudnya gimana data ordinal? Kayaknya eh, kelas kelas ke satu gitu ya. Sebenarnya kan kalau kelasnya kan kelas ke satu, kelas kedua, kelas ketiga, empat, lima gitu ya. Lima dan enam gitu ya seperti ini. And then data nilai, nilai ini masuk ke dalam data interval. Sama ini juga ya. Ini data interval. eh kita lanjut ya. Jadi maksudnya interval kayak skor interval gitu maksudnya ya. For example, misalnya sudah tahu ya kemarin ya kayak yang bilang 80 sampai 85 gitu ya. Nanya A gitu ya, atau gimana. Nah, ini maksudnya ke skor interval. Kalau yang data juara ini masuk lagi sama seperti data pada kelas, ini maksudnya ke data ordinal. Ya, juara ke satu, kedua, ketiga, keempat gitu. Ya. And then rasio. Nah, rasio ini data yang pada kolom hadiah ya. 5 juta gitu ya, 4 juta. Nah, itu rasio nih, angkanya berapa. Oke. Pembagian data ini dibagi dua kan, kita sudah tahu sebelumnya, tapi ada pada kualitatif dia ada yang nominal, ada yang ordinal. Ya, kita tidak perlu put a lot of thought to this, ya. It can continue to quantitative, ya. Ada data interval dan data rasio ya, seperti yang kita lihat tadi di uh, slide sebelumnya. Nah, ini ada hierarki datanya. Ya, ini tidak ini sih, hanya urutannya saja ya. Bahwasanya yang rasio yang paling tinggi ini, ya. Hanya pengurutan data saja. Nah, prosesnya ya ini kita fokus ke yang induktif saja ya. Kita biasanya statistik deskriptif itu ya kita organisasikan dalam kriteria tertentu gitu. Kita masukkan dalam bentuk-bentuk kriteria-kriteria gitu ya. Jadi nanti dia kriteria misalnya kayak reading, sambil reading tadi ya. Reading apa ya? Misalnya kayak reading habit deh atau reading apa atau reading attitude gitu. Nah, dia ada dua kriteria gitu kan. Kalau yang reading attitude, misalnya kita bagi menjadi dua. Misalnya yang pertama positif. Ini kenapa ya? It's annoying actually. Attitude sama. Nah, kalau yang pertama tuh misalnya dia positive attitude. Kita kasih. Okay, so let me go on to where we left off because the connection is off tadi ya. So where was I? In data ya. Tadi kita sudah mengorganisasikan kriteria-kriterianya gitu ya. For example, tadi ada positive. Oh wait. Positive attitude, for example, untuk reading attitude ya. Jadi ada positive attitude, ya, positive attitude, and then negative misalnya ya. Ini hanya contohnya saja. Nah, nanti dari sini berapa yang masuk ke kategori, jadi diringkas angka-angkanya gitu. Nah, nanti kita mendapatkan kategori angka-angkanya berapa di sini. Nanti kita tampilkan dia dalam bentuk tabel seperti itu ya. Nah, ini bisa ya deskriptif statistik ini biasanya disebut juga sama seperti induktif ya. Statistik induktif yang ada hipotesanya, ada hubungan antar variabelnya gitu ya. Kuantitatif ya. Kalau ada yang bilang penelitian Anda induktif atau deduktif, ya jangan bingung. Ya itu hanya
kata lain yang digunakan oleh peneliti. Apakah kan mungkin selama ini yang kalian tahu itu you guys recognize on qualitative research or quantitative research gitu ya. But somehow sometimes people inductive or deductive gitu. It's quite the same. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nanya induktif, apa induktif ya? Ya, induktif itu quantitative research. Biasanya dia ada hipotesa dan hubungan antar variabel. Nanti setelah dari sana nanti baru ada informasi yang bisa kita simpulkan, gitu ya. And then apa sih isi rencana analisisnya gitu ya? We going to decide on the variable yang akan kita analisa, ya. Kita rekonstruksi variabel-variabel yang akan kita analisa, and then we put them in group ya. Ini sangat membantu ya kalau kita kelompokkan kategori-kategori kita ya. Jadi jangan kita biarkan saja. Jadi kita harus kelompokkan ketika kita mendata ya sebelum kita menganalisa dari variabelnya ke dalam kategori atau variabel yang baru. Nanti tabel yang diperlukan itu bisa jadi kita pakai tabel frekuensi, bisa juga kita pakai tabel silang, nanti sesuai sama keperluannya saja. Nanti baru kita hitung dia menggunakan statistik ya. And gimana kita analisa datanya? Ya mungkin kalau dia hanya satu variabel, ya, we're going to use a frequency table, ya. While if it is more than one, yeah, two variables, for example, we're going to use this tabel silang, ya. Terus kalau dia analisisnya 3 variabel, kita pakai tabel silang atau variabel control, ya. Analisis, ya tentu kita akan menggunakan uji statistik yang sesuai dengan kebutuhan kita apa, gitu ya. And then kita akan menyajikan data kita. Nanti kita bisa sajikan datanya bisa dalam bentuknya gambar atau dalam bentuk grafik atau juga dalam bentuk tabel frekuensi, ya. Dan data yang kita sajikan juga itu harusnya berbentuk angka mutlak atau persen, ya. Nanti pada datanya yang kita dapatkan. Itu saja, ya. Untuk penjelasan pada apa namanya ini slide saya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya di ruang kelas. Oke, okay? Thank you very much. I hope to have fruitful discussion after this. Yeah. So see you. I'll see you soon.